Ibu yang berkati Tuhan, kita siapkan hati Tuhan. Mari kita ambil saat teduh sejenak, kita tunduk kepala. Kita buka hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini kami masih boleh berkumpul untuk memuji dan menyembah. Kita angkat pujian dan berkata, ku nyanyi haleluya.
Mari kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami datang membawa hati dan hidup kami di hadapan Tuhan menjadi persembahan yang berbahagia di hadapan-Mu. Biarkanlah Engkau mendapati setiap kami hati yang sungguh-sungguh memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan pula mendapati hati seorang murid yang mau belajar kepada guru kami yang agung, yaitu Kristus. Olehnya di pagi hari ini kami siapkan hati kami dengan sungguh-sungguh. Biarlah hati kami jadi tempat terbaik di mana firman itu tertanam, menjadi benih rohani yang membentuk kehidupan kami dari hati terdalam kami, agar manusia daging kami ditaklukkan, supaya manusia rohani kami semakin serupa dengan Kristus. Urapi dan berkati waktu sharing firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar GKI Karangetan? Luar biasa. Sehat-sehat semua? Amin. Sehat keluarganya? Amin. 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 Kesehatannya aman? Dompetnya aman? Amin. Haleluya. Oke, silakan pemain musik turun ke bawah. Duduk di depan, tidak boleh di belakang. Pemain musik itu harus duduk depan, supaya jadi pelayan yang setia, nanti jadi calon majelis, calon hamba Tuhan. Amin. Dan tidak boleh main HP saat ibadah berlangsung. Amin. Ya, tepuk tangan untuk pemain musik ini. Ya. Kayaknya mustahil 2 hari bisa belajar musik itu, kayaknya tidak mungkin itu ya. Biasanya kalau saya bikin pelatihan itu minimal 3 hari full. Tapi 2 hari itu ya hanya karena anugerah Tuhan itu bisa jadi. Bukan karena hebatnya saya mengajar, tidak. Tapi karena benar anugerah Tuhan mereka bisa jadi itu. Mereka bisa mau punya hati untuk mau belajar. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini coba kita merenungkan sejenak ya. Ini tema yang sangat menarik di dalam Matius pasal 15 ayat 33 sampai 34. Nanti di sini bertampilkan ya ayatnya yang ke-33 dan 34 kita akan baca bersama-sama. Oke. Kita baca sama-sama 1 2 3. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Saudara perhatikan ayat 43. Kayaknya singkat boleh di sini saja, boleh? Supaya saya tidak melihat di samping, boleh ya? Oke. Nanti kalau sudah lanjut lagi baru bisa lanjut. Saudara perhatikan ayat ini, ayat 34. Kita baca sekali lagi ayatnya, ayat berikutnya. Oke. Ini digabung. Kira-kira. Oh, di Markus ya. Oke. Kita baca sama-sama ayat di Markus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-34. Kita baca sekali, 1, 2, 3.
Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu Saudara, coba kita berpikir sejenak dari ayat ini. Yesus berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara percaya Yesus adalah Tuhan? Betul? 100% Tuhan. Tapi saudara juga percaya bahwa Yesus adalah manusia sejati. Saudara percaya? Nah, kira-kira waktu Yesus mengungkapkan kalimat ini ada di posisi mana? Yesus adalah Tuhan atau Yesus adalah manusia? Yesus adalah manusia. Kira-kira apa yang dirasakan sebagai manusia? Sakit, lapar, haus, apa lagi? Marah. Yesus pernah marah? Pernah. Oke? Yesus pernah meracun? Tidak. Yesus pernah berbuat dosa? Itulah buktinya bahwa dia manusia sejati. Kalau kita tidak sejati, kita tidak suci, tidak kudus. Yesus suci, Yesus kudus. Kalau kita lahir dari ayah dan ibu, makanya kita ada. Bunda, Rika, apakah lahir tanpa ayah dan ibu? Mustahil. Kita semua ini yang hadir, kalau tidak ada ayah dan ibu, kita tidak pernah ada di dunia ini, betul? Tidak akan pernah ada. Yang kedua saya tanya, apakah Yesus lahir karena ada ayah dan ibu? Di mana bukti? Tidak bersetubuh. Beri tepuk tangan dulu Pak Ismail. Saya selalu berhenti khotbah kalau begini nih. Pintar-pintar semua yang jemaat. Haleluya. Gitu ya. Tapi saudara perhatikan di sini ini kalimat yang memiliki makna yang sangat dalam bagi hidup saudara dan saya sebagai orang berdosa. Eloi, Eloi lama sabachthani, ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaannya adalah, kenapa Bapa meninggalkan Yesus? Coba kita berpikir sejenak. Siapa yang punya anak di sini yang kemudian anaknya sakit dibiarkan? Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Ada? Nah. Siapa di sini yang kemudian anaknya lapar dibiarkan lapar? Ibu Dewi mau tinggalkan anaknya? Suaminya aja gak ditinggalkan, apalagi anaknya ya? Ya kan? Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang ayah atau seorang ibu, seorang saudara yang kemudian melihat saudaranya sakit, saudaranya menderita, dia biarkan untuk hidup dalam kelaparan, dia biarkan dalam kesakitan. Tapi coba kita merenungkan ayat ini. Waktu ungkapan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini seruan dalam kesedihan, seruan dalam penderitaan. Kalau kita baca begini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi kalau kita coba menjiwai, waktu saudara lagi apa? Lagi kepepet karena kantong kering, waktu lagi sakit, waktu lagi menderita, waktu lagi ditolak, waktu lagi dibenci, waktu difitnah. Kira-kira ungkapanmu seperti apa? Bahkan mungkin tidak bisa berkata-kata, paling hanya meneteskan air mata. Lalu kemudian Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Waktu perkataan ini muncul, Yesus mengajarkan satu hal.
Ini bagaimana percaya? Dalam situasi yang pelik sekalipun, dia tidak tinggalkan hubungannya dengan Bapa di surga. Sehingga ungkapan ini, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ungkapan ini menegaskan bahwa relasi dengan Bapa di surga tidak pernah putus, sekalipun Allah itu murka kepadanya oleh karena dosa kita. Ini perenungan. Berarti kalau bukan karena dosa, tidak mungkin Yesus mengucapkan kalimat ini. Tapi karena dosa, karena murka Allah itu dilimpahkan kepada Yesus, maka kemudian murka itu seperti apa? Seperti kegelapan siang itu, yang siang hari kemudian gelap gulita. Itu gambaran dosa yang semua umat manusia itu harus dia tanggung di atas kayu salib. Darahnya tercurah, tubuhnya tercabik karena dosa saudara dan saya. Itulah Yesus mengungkapkan, Eloi Eloi lama sabachthani. Sekalipun dalam penderitaan terpaku di kayu salib, aku tetap memanggil engkau ya Abba, ya Bapa. Saudara mesti ingat lagunya, ku mau cinta. Baru refnya bilang apa? Ya Abba, Bapa, ini aku. Nanti tolong lanjut berubah. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, banyak orang Kristen yang kemudian karena menderita, yang kemudian karena pacaran, yang kemudian karena sesuap nasi tinggalkan Tuhan. Banyak orang Kristen yang kemudian menyepelekan ibadah dengan Tuhan. Banyak orang Kristen yang kemudian mengabaikan perkara-perkara rohani demi dunia. Saudara masih ingat beberapa waktu yang lalu, seorang artis rohani namanya Ruben Onsu. Saudara kenal dia? Tahu toh? Pas di hari raya Idul Fitri, tinggalkan satu istri dan berapa anak? Dua, sama satu. Oh, dua ya? Ya. Saya kurang hafal, saya karena bukan satu keluarga. Lalu kemudian istrinya dia bikin podcast di Reels. Tadi pagi jam 3 subuh saya bangun sambil batuk-batuk. Saya balas chattingnya sambil seling. Bayangin itu saya perentetan cabut. Saya bilang, tidak mungkin kamu cerai kalau kamu memahami tujuan pernikahan di dalam Yesus. Lalu dia bikin podcastnya, dia menyindir suaminya yang sudah nikah dengan orang lain. Sebenarnya dia nggak mau. Mau Pak dikasih tinggal istri Pak? Mau tinggal istri Pak? Hah? Betul? Oh, karena anak istri aja Pak? Tidak ya? Nah saudara yang saudara Tuhan, hanya karena masalah, hanya karena himpitan, hanya karena masalah-masalah terjadi dalam keluarga, terjadi dalam pekerjaan, terjadi dalam hubungan, banyak orang yang tinggalkan Yesus. Bahkan datang ke gereja pun tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Datang ke gereja pun tidak serius dengan Tuhan. Bertobatlah, amin. Bilang kiri kananmu, kita mesti bertobat sama-sama. Halo? Kalau nyata bilang kiri kananmu, kita mesti bertobat sama-sama. Saya mau. Memang lagunya menderita sekali, soalnya makanya nyanyi juga menderita sekali. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah
Yesus sampai selama-lamanya. Mau menderita? Enggak dijawab, ini nyanyi tadi, enggak jawab. Mau menderita? Amin. Mau ditolak? Mau dibenci? Ya benar. Siapa di sini yang masih ada kepahitan? Siapa di sini yang masih benci sama saudara seiman? Bertobat. Benci tidak, melupakan tidak. Kita mesti belajar seperti Yesus. Kemarin yang pemain musik itu, yang anggota musik, siapa di sini yang mau jadi pelayan? Siap. Katanya. Kalau kemudian pelayan artinya apa? Pelayan artinya hamba. Hamba artinya apa? Keset. Saya tanya, siapa yang mau jadi keset? Diam semua. Ternyata banyak orang ketika mau jadi keset diinjak-injak, sampah-sampah dibuang pada orang tidak tahu. Kadang waktu ujian itu datang, disitulah hati kita diuji, pikiran kita diuji, kasih kita diuji. Aduh cek, Siap. kalau seandainya hari ini ada seorang datang yang bilang, Madu cek minta tolong, Madu cek, tolong saya dulu. Sampai anak masuk rumah sakit minta tolong pinjam 100.000. Kasih bu? Kasih Pak. Kasih. Minggu depan lagi dia datang lagi. Orang yang sama dia bilang, Ibu Durja minta tolong, Ibu Durja benar-benar kasihan anakku minta susu. Aduhnya ada uang, saya minta 50.000. Dikasih? Dikasih. Oh luar biasa sekali. Lalu kemudian karena saking kepepetnya, lalu kemudian dia masuk rumah, dia curi uang 500.000. Selalu Pak. Oke? Dia padahal sudah tolong dia. Kemudian 1 bulan kemudian dia datang lagi sama Ibu Durja. Ibu Durja minta maaf, Ibu Durja, karena kepepet saya ambil uang 500.000. Tapi sekarang kasihan istriku masuk rumah sakit, saya butuh uang. Mau dikasih lagi? Dikasih Pak. Sudah pernah dilaksanakan. Pak Ketua mau kasih Pak Ketua? Pikir-pikir dulu. Coba angkat. Maaf, mau kasih? Mau kasih? Kasih Pak kalau ada tetap. Ibu Ketua, siapa Ibu Ketua di sini? Ketua pengurus. Oh iya, Sabrina. Itu dia. Kadang kasih kita diuji waktu ada masalah. Memang gak ada yang sempurna seperti Yesus, tapi Yesus memberikan sebuah teladan. Waktu ada penderitaan di puncak penderitaan yang paling dalam, yang paling besar, dia tetap berkata, Ya Aba, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia tetap mengingat penciptanya, dia tetap mengingat Allah yang mengutus dia ke dalam dunia. Dia begitu berkoneksi dengan surga karena Yesus datang dari surga untuk menyelamatkan hidup saudara. Jangan pernah tinggalkan Yesus karena sesuatu. Amin. Amin. Masih ingat lagunya? Yang lagu lagi viral. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Eloi lama sabachthani. Yesus mengajarkan kita bahwa sekalipun dalam penderitaan, hubungan dengan Bapa tetap utuh, tetap selama-lamanya, tetap berkoneksi dengan surga. Dalam situasi apapun, tetap berkoneksi dengan surga. Saudara, yang kedua yang saya lakukan di sini, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Sebenarnya di sini ada sebuah jembatan yang kemudian Yesus bangun
untuk mempertemukan antara musuh A dan B. Kalau sudah perhatikan dari Eloi lama, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini Yesus dengan jelas memperlihatkan dirinya, menunjukkan dirinya bahwa Dia Allah, jembatan sesungguhnya untuk melakukan perdamaian antara Allah dengan manusia, antara saudara dengan saya. Dia mempertemukan apa? Dengan kasih-Nya. Makanya salib ini, Bapak Ibu, secara horizontal itu hubungan Bapa dengan Pencipta diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Lalu kemudian waktu Dia buka tangannya, Dia berkata, sudah selesai. Semua dosa manusia itu diselesaikan di kayu salib. Maka makna salib ini, Bapak Ibu, dari atas ke bawah itu berbicara tentang perdamaian antara Allah dengan manusia. Makanya dari tempat yang maha tinggi turun paling rendah. Di mana? Waktu Yesus turun dari tempat maha tinggi, Dia turun ke mana? Tempat paling rendah di mana? Di kandang binatang. Sekarang saya mau tanya, siapa orang tua yang merelakan anaknya lahir di kandang binatang? Tidak ada. Tapi Allah merelakan anaknya lahir di kandang binatang supaya apa? Dari tempat yang paling tinggi, di tempat yang paling rendah, tidak ada lagi tempat yang paling hina, yang paling jorok, yang paling rendah, kecuali di kandang binatang. Allah memilih tempat itu supaya Dia memperdamaikan hidup saudara dan saya dengan Allah. Maka perdamaiannya itu perdamaian bukan sementara, hari ini, hari esok. Perdamaiannya itu perdamaian dalam kekekalan. Maka Yohanes 3:16 masih hafal toh? Bunyinya apa? Besar kasih Allah kami ini sehingga merdekanya tunggal bahwa Kalimat terakhir, supaya lebih kuat, supaya setiap orang yang percaya kepada lebih kuat, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. melainkan beroleh hidup. Binasa masalah tubuh, jiwa dan roh, masuk neraka. Tapi yang kita bilang tidak binasa artinya apa? Perdamaian yang kekal itu dikerjakan oleh Kristus di kayu salib. Puncak murka Allah di kayu salib, puncak perdamaian di kayu salib, tuntasnya di kayu salib. Supaya apa? Manusia yang dimurkai, manusia yang seharusnya binasa, dituntaskan oleh Yesus di kayu salib. Maka di kayu salib Dia berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Waktu Dia memberikan pengampunan, satu penjahat bertobat, satu penjahat bertobat tidak? Tidak. Maka Tuhan tidak pernah maksa orang untuk selamat, percaya Yesus. Tuhan cuma bilang, barang siapa yang percaya, engkau mempunyai hidup kekal. Banyak orang masuk gereja tapi belum percaya Yesus. Banyak orang masuk gereja tapi masih percaya dukun. Banyak orang masuk gereja tapi masih mempercaya orang pintar. Banyak orang masuk gereja masih pakai jimat. Banyak generasi muda yang kemudian supaya cewek itu punya daya tarik dengan saya, dia pakai jimat. Supaya apa? Saya cinta sama dia, dia cinta sama saya, maka dia pakai jimat. Banyak orang yang kemudian tidak memahami iman yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Salib itu menjadi jembatan untuk perdamaian dalam kekekalan bagi hidup saudara dan saya. Maka waktu saudara dan saya punya hidup di dalam Yesus, hidup dalam Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Yohanes pasal 10 ayat 29, 28 dan 9. Boleh di sini tampilkan? Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29. Lebih cepat. Ini kalau tamu khotbah datang ke sini berapa jam biasanya? 2.
25 menit. Oh, 25 menit. Oh, gimana benar ini? Siapa dengar siapa ini? Yohanes 10 ayat 29. Tapi kan dulu ayatnya, kita mau baca sama-sama. Kira-kira hidup kalian itu seperti apa? Kita mau bahas sama-sama. Oke. Bahas sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku memberikan apa? yang kekal. Hidup apa? Yang kekal Kekal artinya selamanya. selama-lamanya dan pasti tidak akan binasa. Sampai selama-lamanya. Sampai kapan? Selama-lamanya. Ada batas waktu? Ada batas umur? Atau ada batas jarak? Tidak ada, berarti selama-lamanya. Amin. Kalau meninggal hari ini yakin masuk surga? Kenapa? Karena percaya Yesus. Meninggal 50 tahun yakin masuk surga? Kenapa? Karena percaya Yesus. Dan seorang pun, tidak akan merebut mereka dari tangan. kata seorang pun ini merujuk pada setan iblis, merujuk kepada dosa, tidak bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Karena dosa yang mendatangkan maut sudah dituntaskan oleh Yesus di kayu salib. Maka engkau dan saya berbahagia karena kepastian hidup di dalam Yesus. Amin. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru di sana ku rindu melihat wajahnya. Lihat wajahnya siapa? Haleluya. Ku lihat wajahnya siapa? Yesus melepaskan. Kalau saudara membayangkan pujian ini, belakang langit biru kulihat wajahnya Yesus. Bahagia sekali. Saudara mau pergi ke surga sekarang? Amin. Mau pergi satu akan semua pergi. Jangan dulu, bukan tugasnya pendeta, bukan tugasnya kita, tugasnya Allah. Kalau Tuhan belum panggil, jangan minta-minta. Ingat, biar mau sakit menderita, ingat, kalau waktunya belum tiba, jangan minta-minta. Lagi berdoa, Tuhan, biar aku sakit-sakit, biar aku menjadi pendoa bagi pekerjaan Tuhan. Biar saya tidak berdaya, biar saya bukan orang kaya, tetapi paling tidak Tuhan pakai hidup saya bisa menjadi garam dan terang pada orang lain. Apabila saatnya tiba, ku tak berdaya lagi, hidup sudah jadi berkah. Lanjut ayat 9. 2, 3. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari setan, lebih besar dari dosa, lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak merebut dari tangan Bapa. Ini jaminan kekekalan bagi saudara dan saya. Jadi ingat, waktu Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Yesus sedang membangun sebuah jembatan perdamaian. Makanya di Ambon kalau saudara pergi, siapa di sini orang Ambon? Ada? Tidak ada? Oh, itu di Ambon itu ada sebuah perbatasan, itu ada sesuatu dibangun itu perdamaian yang kasus kerusuhan lalu di sana. Itu buktikan bahwa ketika membangun sesuatu tanda atau simbol, itu karena ada permusuhan kedua pihak. Demikian pun Yesus membangun sebuah jembatan di dalam dirinya, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Yohanes 14 ayat 6 bilang apa? Ada masih ingat? Yohanes 14 ayat 6. Nggak ada apa? Aduh, celaka ini kembali. Hah? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. mesti hafal ini ayat. Jangan hafal doi terus di angka. Jangan hafal utang terus. Hafal firman. Supaya firman itu menjadi makanan rohani bagi kita yang terus menyegarkan jiwa kita. Jangan ingat sakit hati, ingat sakit kekecewaan. Jangan ingat, hafal firman. Supaya firman itu tertanam. Coba buka Efes Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21. Boleh lebih cepat? Yakobus pasal 1 21. Ini penting ini. Supaya kita menjadi orang Kristen yang bukan sekedar KTP Kristen, tapi kita menjadi orang Kristen sejati di dalam Kristus. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21. Ya, baca sama-sama. 1 2 3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang apa? Yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam di mana? Tertanam di otak. Tertanam di mana? Di hatimu, yang berkuasa menyelamatkan apa? Jiwa. Jiwa itu di mana? Ini loh. Jiwa itu ini. Makanya ada namanya rumah sakit jiwa. Kenapa ada rumah sakit jiwa? Halo? Kenapa ada rumah sakit jiwa? Karena yang bermasalah bukan fisiknya, yang bermasalah jiwanya. Makanya ada gangguan jiwa. Mudah-mudahan di DKI Karangkota tidak ada gangguan jiwa. Aman? Apalagi masalah forex. Seriusin saya. Apalagi masalah utang. Banyak orang Kristen yang mengalami gangguan jiwa. Waktu masuk gereja dia tidak menikmati persekutuan. Kenapa? Dia ingat utangnya. Dia ingat masa lalunya. Dia ingat kekelaman yang dulu, sehingga jiwanya terganggu. Orang lagi semangat puji Tuhan, haleluya dia bilang, kayaknya nggak makan 1 minggu ini. Orang lagi semangat, dia itu linglung begini. Tidak tahu dia pikir apa, kenapa? Mengalami gangguan jiwa. Penyebab gangguan jiwa ada banyak tekanan dalam batinnya. Waktu tertekan batinnya, Bapak Ibu Saudara, membuat dia mengalami apa? Stres dan frustasi. Berarti kalau stres dengan frustasi, jangan orang gila. Bilang diri kamu, kalau kamu stres dan frustasi, jangan orang gila. Hati-hati. Karena banyak orang yang sehat jasmani, tapi jiwanya terganggu. Kenapa? Karena firman cuma sampai di otak. Kalau firman cuma sampai di otak, sebentar pulang lupa. Tapi kalau firman berdoa, Tuhan, aku terima firman-Mu di dalam roh dan kebenaran, supaya firman itu tertanam di hati. Saya mau tanya, waktu sarapan pagi makan cuma sampai di leher? Halo? Waktu minum cuma sampai di leher? Sampai di mana? Waktunya di sini. Tadi pagi, terima kasih Mbak Nurce, dibikin akan susu, saya minum. Saya kuat tambah semangat, saya khotbah di sini. Tapi tidak sampai di leher, sampai di sini. Waktu sampai di sini menjadi darah daging, ada sebuah kekuatan dari dalam. Maka tujuan firman bukan hanya dihafal, tapi tujuan firman setelah dihafal yang perlu di sini. Tapi tidak akan mungkin sampai di sini kalau tidak pernah belajar firman Tuhan. Ku renungkan. Stop dulu. Kapan? Siang dan malam. Berapa kali? Apakah kita mendengar firman Tuhan malam? Pagi ada mendengar firman Tuhan? Yang paling pertama yang sudah lakukan di pagi hari apa? Hah? Yang paling pertama sudah lakukan di pagi hari apa? Benar berdoa atau HP? Anak-anak muda main game dari jam 11 sampai jam 4 subuh. Terus ibadah jam 8 sudah tidak datang. Karena lebih mencintai handphonenya daripada mencintai dia.
Maka berhala modern bukan masalah batu. Berhala modern bukan masalah nyembah batu. Berhala modern apabila kita mengutamakan sesuatu lebih daripada Tuhan, itu berhala. Kalau saudara baca firman Tuhan cuma 5 menit, sementara TikTok itu dosa. Itu berhala. Saudara scroll, bikin status aneh-aneh, tapi firman Tuhan tidak pernah bikin status, itu dosa. Hati-hati menggunakan media sosial. Media sosial kita bisa bikin dosa, tapi media sosial kita bisa menjadi berkat. Firman tertanam di hati, berkuasa menyelamatkan diri. Waktu jiwa dipulihkan, waduh, Bapakku persembahkan tubuhku. Saudara bisa akan persembahkan hidup. Dua hal ini paling tidak membantu saudara dan saya untuk merenungkan Eloi lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Makna perkataan Yesus itu mengajarkan kita yang pertama tadi, sekalipun menderita, koneksi dengan surga tetap ada. Amin. Terus bangun koneksi dengan surga. Waktu Yesus berkata, ya Allah, mengapa kau meninggalkan aku? Dia sedang membangun jembatan perdamaian. Supaya apa? Manusia berdosa bisa berjumpa dengan Allah dalam kekekalan melalui diri. Maka Yohanes pasal 15 tadi, tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kecuali Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, sebenarnya saya mau tampilkan satu video, tapi sayang sekali belum ada untuk bisa putar di sini. Tapi saya mau putar aja di sini, Bapak Ibu saudara bisa dengar ya. Sebentar aja. Mudah-mudahan ini menginspirasi saudara. Sorry. Oke. Sabar ya, orang sabar disayang Tuhan. Oke, haleluya. Sebentar ya. Oke. Bisa dengar ya? Ada? Oh, oke. Oh, suara itu ada? Bisa pakai suara itu? Sebentar ya, ini penting. Buat generasi muda, buat orang tua penting untuk video ini. Bisa ada suara ya? Oh, berarti suara. Bisa? Tolong fokus ya. Saya sama hip-hop main. Bisa ya? Bisa putar ya? Oke, sabar ya. Suaranya tidak ada? Boleh? Terima kasih. Oke. Oke, mulai ya. Mulai dari awal ya. Oke. Kita perhatikan bersama ya. Bermain drum. Saya mengikuti genre ini biar bisa menginspirasi banyak orang bahwa dengan drum ini kepercayaan diri saya bisa kembali kayak healing saya, dan karena drum ini juga akan menjadi short diagram. Halo Pak, tidak terlalu Pak. Para juri dia diejek awal-awal. Kita perhatikan video ini.
Perhatikan kata-katanya dan respon juri setelah ini. Perhatikan ya, konsentrasi, perhatikan kesaksian orang ini. Halo semua. Nama saya Rio Nabal Hadir, biasa dipanggil Rio. Halo. Rio asalnya dari mana Rio? Asalnya dari Bitung, Sulawesi Utara. Bitung, Sulawesi Utara. Pertunjukan kamu di mata aku bukan hanya sekedar bagus, tapi aku tidak melihat ada sedikit pun kekurangan dari kamu di saat bermain drum. Jadi tadi itu guys, sewaktu Rio main drum, jadi sticknya itu dililitkan almost paten di Jumat. Ya. Sakit gak Rio tadi begitu? Ya kayak gimana ya? Gak sakit sih lebihnya. Enggak, Udah kan? terbiasa. Udah terbiasa ya? Awal-awal sakit? Ya, kalau sampai luka. Oh, awal-awal sampai luka? Sakit karena kita sampai luka, tapi udah biasa. Apakah dia dari kamu kecil ataukah ada satu kejadian yang mengharuskan tangan itu diamputasi? Saya terlahir normal sama seperti anak umumnya. Dan pada tahun 2006, saya berumur 14 tahun, saya mengalami musibah yang naas. Saya tersengat listrik 20.000 volt. 20.000 volt tersambung listrik. Isi mana? Tersambung listrik. Lagi main. Main apa ya? Bayangan. Mana? Ada apa? Main layang-layang, kata teman saya. Dan berarti kondisi tangan kamu membusuk karena tidak bisa diselamatkan. Ya, dengan harus segera diamputasi. 12 tahun itu udah main bro? Enggak tahu, Bro. Oh, baru. Dia baru tahu layangan bro. Tahunya setelah kena musibah. Baru suka. Kenapa salah musibah waktu? Iya kan, setelah kena musibah kan dokter bilang harus segera diamputasi. Iya. Ya otomatis saya drop, maksudnya saya shock gitu kan, putus asa segala macam sampai hampir coba bunuh diri juga. Hampir setahun juga, maksudnya nggak keluar rumah gitu karena malu kan ya dari orang. Nah di rumah itu kan cuma nonton TV dan dari rumah itu lihat-lihat TV kan ada acara musik gitu dan oh kayak keren ya gitu. Mereka bisa dengar kayak gitu. Jadi itu membuat kamu akhirnya bergairah lagi hidup. Iya. Oke. Siapa yang pertama kali ngajarin kamu main drum? Coba sendiri. Tidak ada yang terjadi. Kalau sekarang ini di Indonesia kira-kira Nggak nyangka bisa lolos juga bisa ada di Kalau aku sih justru melihat Rio ini nggak mau dari kekurangannya guys. Karena sewaktu tadi dia di atas drum, dia terlihat sangat profesional dan menguasai talenta dia. Jadi itu yang buat saya salut sama kamu dan aku nggak pernah mau membayangkan bahwa kamu itu ada kekurangan. kurang apapun yang ada di kita. Berarti kan statementnya? Karena apapun yang Tuhan buat dalam kehidupan kita itu semua baik adanya. Jangan Sampai juri-juri menangis. itu sih lu bro. Biasa lu gimana? Baru Doski. Kalau gue apa komen mau gue gitu doang. Gila lu bisa ngomong gitu dengan kondisi lu bisa ngomong apa? Lu survive terus bisa bangkit gitu. With all I have right now, gue aja kadang masih nyerah gitu. Wow. Keren. Ini keren banget. Thank you.
Coba kita berpikir sejenak dari video ini. Apakah saudara saya pernah menyerah dalam hidup? Ternyata amputasi dua tangan tidak menghalangi rencana Tuhan buat dia. Seandainya kalau masih punya dua tangan, mungkin dia tidak akan menjadi pemain drum terbaik. Dia ikut Indonesia Got Talent. Dia pernah hampir bunuh diri, pernah menyerang, bunuh diri, takut, malu. Tapi perhatikan kalimat tadi, apapun yang Tuhan perbuat itu baik adanya. Mungkin secara manusia tidak memahami, tapi Tuhan sedang bekerja dalam hidup. Bagi anak muda, jangan pernah menyerah untuk belajar. Apa yang Anda tabur hari ini, engkau akan tuai 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kalau hari ini malas-malasan, hari ini ogah-ogahan, hari ini hanya TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, hati-hati. Engkau sedang menabur bencana 5 tahun, 10 tahun ke depan. Engkau sebagai orang tua perhatikan, didiklah anak-anakmu dalam takut akan Tuhan, didiklah anak-anakmu dalam pengetahuan, didiklah dalam disiplin supaya apa? Dia menghormati orang tua, dia menghargai pelayanan, dia menghormati Tuhan. Imam Eli pernah ditegur sama Tuhan karena anak-anaknya dia tidak menghormati kekudusan Tuhan di meja perjamuan. Engkau anak muda hari ini, dengar baik, Rio itu sebenarnya menginspirasi kita, mengingatkan kita. Waktu dia bangkit dari keterpurukan, Tuhan angkat dia, menginspirasi banyak orang. Tiap kali saya nonton video ini, saya meneteskan air mata, karena saya juga dulu orang. Saya dulu orang. Saya pernah malu, pernah takut, dianggap bodoh, nomor 1 dari belakang, tidak tahu apa-apa, buta huruf, apalagi masalah musik, nggak tahu. Tapi waktu berjumpa dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya bilang, Tuhan, saya dari kampung NTT, Sumba Barat Daya, kampung yang paling dalam, jalan kaki. Tapi saya percaya, yang dulu saya dipanggil Yanus, berubah nama menjadi Okta, optimis karena Tuhan ada. Lahir dari pengalaman dengan Yesus secara pribadi. Tuhan ubah yang tidak bisa menjadi bisa. Andaikan waktu itu saya menyerah, mungkin saya tidak akan berdiri di depan Bapak Ibu Saudara. Andaikan saya menyerah waktu sakit jaringku mati musik, mungkin saya tidak akan mengajari sebanyak mungkin orang hari ini. Tidak mungkin anak-anakku, keponakanku mereka bisa. Tapi saya bersyukur, saya bukan hamba Tuhan yang gampangan, saya mau jadi hamba Tuhan yang seperti Yesus. Dia mau jadi berkat bagi banyak orang. Alat sini sudah ada, sudah lengkap. Dengar anak muda, komisi pria, wanita, kalau engkau punya passion sedikit itu, berikan ruang buat Tuhan supaya engkau dipakai oleh Allah. Ini kaget saya kasih tinggal di sini nanti supaya dipakai pelayanan. Kalau engkau membiasakan diri duduk untuk berjam-jam, lama-kelamaan Tuhan memperhitungkan diri lelah dalam Tuhan. Saya dulu tidak ada musik, tidak ada alat. Dari pelayanan jalan 20 kilo ketemu di kampus apa? Duduk berjam-jam hanya untuk latih.
5 tahun, 10 tahun ke depan saya akan melihat hasilnya Tuhan bekerja. Bapak Ibu, waktu Yesus menebus kita, bukan supaya kita santai-santai, tapi setelah Yesus menebus kita, mendamaikan kita, Tuhan mau kita menjadi murid-Nya yang setia. Amin. Supaya kita mengasihi Dia, setia kepada Dia. Kalau engkau tidak bisa musik, ada bagian lain yang Tuhan percayakan. Kalau engkau diberi hati yang murah hati, lakukan itu. Lihatlah orang-orang yang membutuhkan supaya engkau menyalurkan kasih Kristus kepada orang lain. Lihatlah orang-orang miskin kalau engkau punya. Lihatlah orang miskin yang membutuhkan. Lihatlah tetanggamu yang perlu mengenal Yesus supaya apa? Kebaikan-kebaikanmu mereka bisa berjumpa dengan Kristus. Rio sudah jadi berkat bagi para juri sampai para juri menangis. Semua penonton meneteskan air mata karena dia menginspirasi banyak orang. Tapi itu hanyalah manusia. Sekarang dia menjadi pelatih drama dari orang yang cacat, jadi berkat bagi banyak orang. Jangan menyerah. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kita. Kita akan naikkan satu pujian, ku tak akan menyerah. Dari sini ku tetap berikan lagu ini. Barang keyboard saya dalam segala perkara. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita meresponi firman Tuhan hari ini melalui pujian ini. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana, amin, yang lebih besar semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tidak pernah ada maksud jahat. Ada maksud jahat. Sebab itu semua dengan Tuhan, ku tak akan menyerah pada apapun tugas serumput coba, semua yang ku bisa tetapi Tuhan punya rencana. Haleluya, terima kasih Tuhan. Seringkali kami menyerah, seringkali kami putus asa, seringkali kami berkata, Tuhan aku tidak mau lagi. Tetapi sesungguhnya janjimu, rencanamu belum selesai. Seringkali manusia daging kami lebih dominan, ego kami lebih dominan, masa lalu kami lebih dominan. Tuhan tolong kami. Roh Kudus bekerjalah di hati kami. Jamahlah kami, lawanlah kami, pulihkan kami, sembuhkan kami, bebaskan kami, lepaskan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya masa lalu kami dikuburkan di dalam Engkau.
supaya masa lalu kami tidak mengintimidasi kami. Kami mau melihat Yesus Juru Selamat kami. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Kami mau terima yang baru. Kami mau jalani yang baru. Kami mau melangkah dengan iman yang baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak hatiku. Percaya Tuhan punya rencana. Amin. Tuhan berkati semua jemaat hari ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi masalah pergumulan mereka, tetapi Yesus tahu. Engkau mendengar seruan doa mereka. Ada yang sudah mulai menyerah. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan jiwa mereka supaya mereka bangkit dari keterpurukan. Generasi-generasi muda yang ada dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka menemukan karunia talenta dari masa muda, supaya mereka pakai hidup untuk Tuhan. Segala pekerjaan iblis yang mau menghambat, mengacaukan masa depan mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan kuasanya. Segala pengaruh-pengaruh dunia yang menjerumuskan mereka untuk jatuh di dalam dosa, menjerumuskan mereka untuk menghancurkan masa depan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan kuasa itu. Roh Kudus bekerja, mencakap hati mereka, membentuk hati mereka, menuntun mereka dalam kebenaran, supaya mereka setia dalam Engkau. Mereka menjadi pemimpin masa kini yang menjadi karunia Tuhan bagi dunia. Berkati pengurus jemaat, berkati pengurus komisi, berkati semua anggota jemaat, setiap keluarga, lawat mereka satu persatu. Biarlah mereka kembali ke tempat ini. Mereka memiliki kantong yang baru, kehidupan yang baru dalam Kristus. Dan mereka dari hari ke hari, mereka akan menjadi serupa dengan Kristus. Kami mengucap syukur, menaikkan doa ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tetap berdiri, pengakuan iman rasuli kita bersama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Yesus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjanya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari para mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang mendatang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Gereja Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih, bersyukur untuk penyertaan sepanjang minggu ini di tengah keluarga, dalam studi, dalam persekutuan, dan dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia. Di sana ada tantangan dan pergumulan, tetapi juga ada berkat pemeliharaan Tuhan bagi kami. Sehingga hari ini kami datang untuk mengucap syukur, menaikkan pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersyukur untuk jemaat-jemaat yang berulang tahun. Tuhan berkati Kenli Ingkiriwa. Tuhan berkati Bapak Andreas Kairal, Bapak Ismail Bawali, Oma Erna Karami. Tuhan memberkati hidup mereka secara pribadi maupun dalam keluarga. Masa depan sungguh ada harapan, tidak akan pernah sirna dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang sakit. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan, dipulihkan di dalam Engkau Tuhan. Kami menyerahkan tangan Tuhan untuk minggu ke depan ini dalam usaha pekerjaan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami hidup takut akan
Tuhan, menjadi berkat, menjadi saksi Kristus bagi banyak orang. Demikian juga kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang studi pendidikan. Berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menolong memberkati anak-anak kami dalam pendidikan dan masa depan mereka. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Demikian juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga demi keluarga. Biarlah mereka terus bersatu di dalam Kristus, saling mengasihi satu dengan yang lain. Untuk pengembangan pelayanan GKI Karanggentan, fasilitas gereja, Tuhan serahkan kepadamu. Tuhan kiranya menolong. Tuhan berdoa untuk pembangunan pembangunan pagar dan pastori. Tuhan berkati, Tuhan menolong sehingga semua bisa mencukupi untuk pembangunan pelayanan misi ke dalam dan pelayanan misi kedua. Kami serahkan kepada Tuhan. Demikian juga berdoa bagi bangsa negara kami untuk keamanan, kedamaian, kesejahteraan pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah, bencana alam, penanganan kasus korupsi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong, Tuhan berkati semua. Demikian juga berdoa Tuhan untuk penginjilan di berbagai pelosok tanah air. Tuhan berkati, Tuhan menolong semuanya. Tuhan, kami juga berdoa bagi Provinsi Gorontalo, khususnya untuk Kabupaten Pohuwato, Kecamatan Digilo, Desa Karanggentan. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pemerintah kami pemerintah yang takut akan Tuhan. Terpuji nama Tuhan bagi setiap kami yang hadir hari ini. Jika Tuhan mendapati kami dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan kami. Ada bergumul, Tuhan yang berikan jawaban buat mereka. Biarlah mereka tetap setia di dalam Engkau. Terpujilah nama hamba-Mu, Pendeta Agnes bersama Ibu yang melayani di GKI Bung Ampat. Tuhan berkati, penginjil Yusuf yang melayani di kota. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Saat ini hamba berdoa secara khusus buat beberapa generasi pemuda remaja yang belajar musik. Tuhan, hamba mau berdoa supaya mereka cinta Tuhan, supaya mereka cinta gereja, mereka cinta pelayanan, mereka rela berkorban untuk belajar, berjuang agar mereka menjadi generasi bagi penerus gereja ini ke depan. Tuhan tolong mereka, ingatkan mereka, sadarkan mereka, motivasi mereka satu pribadi satu persatu, agar mereka terus berjuang semangat untuk belajar, sehingga ke depan Tuhan pakai mereka menjadi garam dan terang. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Dan dari apa doakan Allah turut bekerja dalam hidup kami. Kami menaikkan doa ini dalam nama Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Jemaat bangkit berdiri. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari banyak jalan, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan kembali. Saya serahkan kepada pelayan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Diucapkan terima kasih atas pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Octavianus Dapat TMTH. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini tertanam dalam hati kita dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita masing-masing. Baik Bapak Ibu jemaat yang berkati Tuhan, tibalah kita dalam memberikan persembahan syukur sambil mengingat dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerendahan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita angkat kidung pujian, segala puji syukur. Terima
itu Bapak Ibu jemaat yang berkati Tuhan, kita akan mendengarkan waktu jemaat yang disampaikan oleh Mariam Pengurus. Warta Gereja GKI Karangetan, Minggu 6 April 2025. Kita masuk ucapan terima kasih. Terima kasih buat hambanya yang terkasih, Bapak Pendeta Octavianus Date MTH, yang telah memberkati kita lewat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan pribadi, keluarga, serta pelayanan. Terima kasih buat petugas WL Singers, pemusik, penerima tamu, pengedar kantong persembahan, operator LCD, guru sekolah minggu, dan lain-lain. Ucapan terima kasih buat jemaat yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Ucapan terima kasih buat yang baru kali ini ibadah di Jemaat GKI Karangetan. Jika ada, dipersilakan untuk bangkit berdiri dan jemaat memberikan salam. Kita masuk dalam ucapan ulang tahun. Hamba Tuhan pengurus dan jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dari Bapak Ismail Bawole